Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sapitra dengan nomor NIM 2030202238. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yaitu keutamaan dan adab menuntut ilmu. Keutamaan dan adab menuntut ilmu. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan pada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah dan dengannya hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Hal ini membuat kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Sebab keberlangsungan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman, karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali sehari, sedangkan ilmu diperlukan di setiap waktu. Sebagian di antara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama sekedar sunnah, yang artinya mendapat pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal, terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama adalah wajib atas setiap muslim, fardu ain, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Kewajiban menuntut ilmu agama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam suatu hadis sahih yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan menuntut ilmu dari kemudahan dunia hingga akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan bagi para penuntut ilmu. Anjuran menuntut ilmu ini diisyaratkan dalam surat Al-Alaq ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq ayat pertama yang berbunyi Iqra, yang berarti bacalah. Adapun keutamaan dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah ilmu adalah warisan para nabi. Orang yang terbanyak memiliki ilmu akan mendapat bagian terbesar dari warisan tersebut. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Keutamaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk meminta kepadanya agar ditambahkan ilmu. Allah berfirman yang artinya, "Wa qul rabbi zidni ilma," dan katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surah Toha ayat 114. Hal ini menunjukkan keutamaan ilmu daripada harta dan kedudukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan nabi-nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali ilmu. Yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu adalah salah satu jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah," yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menempuh jalan untuk mencari ilmu bisa diartikan dengan 2 makna. Pertama, menempuh jalan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berjalan kaki atau kendaraan menuju majelis, forum ilmu, baik formal maupun non-formal. Yang kedua, menempuh jalan dalam arti kiasan, yaitu metode atau sarana untuk mendapatkan ilmu dengan membaca, mendengarkan, dan mengkaji ilmu, diskusi, serta metode-metode lain yang menjadi sarana dalam meraih ilmu. Keutamaan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Keutamaan yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang berilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yatafaqahu fid din," yang artinya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan memahamkannya dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.